Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tampil luar biasa dalam debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023. Hasil survei Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF merangkum persepsi publik ketiga calon wakil presiden usai melakoni debat kedua Pilpres 2024 Jumat 22 Desember malam. Olahan data tersebut diambil melalui tren perbincangan di X yang dulunya Twitter selama debat berlangsung pada pukul 19.00 hingga 21.50 waktu Indonesia Barat dengan 22.424 pembicaraan dari 17.125 akun X. Selain itu, Indef juga mengamati 65.500 perbincangan di kolom komentar tayangan langsung debat Cawapres YouTube KPU dan Kompas dari 15.400 akun dalam periode waktu yang sama. Hasilnya, netizen menilai Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebagai sosok berpengalaman alias pro dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dianggap menguasai materi. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin dinilai netizen sering blunder. Indef menyimpulkan Cawapres Mahfud MD berhasil meraih sentimen positif di YouTube sebesar 77%, mengungguli Gibran dan Caimin. Di YouTube dan X, Mahfud mendapatkan sentimen positif tertinggi sebesar 71,4%, diikuti oleh Gibran dengan 64,5%, serta Caimin di posisi buncit dengan 46,7%. Survei tersebut juga menunjukkan Caimin menjadi cawapres yang paling disorot netizen setelah debat. Pendamping Capres Anies Baswedan ini diperbincangkan 13.300 kali di platform X, unggul jauh dengan Gibran yang diperbincangkan sebanyak 4.800 dan Mahfud MD dengan 2.000 perbincangan. Namun, isi perbincangan netizen di X justru menilai Caimin tampil tak optimal, sehingga dapat mempengaruhi elektabilitas paslon Amin atau Anies dan Muhaimin di Pilpres 2024 mendatang. Netizen menilai penampilan Caimin kurang optimal, dari penjelasan yang kurang jelas hingga sering overtime ketika menyampaikannya. Namun netizen mengapresiasi ide dana desa 5 miliar rupiah yang diharapkan jadi input bagus untuk kemajuan desa. Di platform X, Gibran menuai pujian lantaran dinilai sukses melakoni debat Cawapres semalam dengan angka sentimen positif sebesar 77,69%. Dari angka itu, mayoritas netizen di X menilai penampilan putra sulung Presiden Jokowi itu sangat dominan dan menguasai panggung. KPU menggelar debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember. Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center atau JCC pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan para calon wakil presiden. Tema debat Cawapres 22 Desember 2023 adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak perdagangan, pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus
terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z, kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing ownernya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu untuk fisik tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih.